Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke dasar editing clip ya, yang terdiri dari cut, trim, split clip, dan blade tool dan trim tool. Juga menghapus bagian yang tidak kita perlukan. Kita langsung buka DaVinci Resolve-nya. Seperti biasa kita masukkan klip-klip yang kita inginkan. Oke, saya ambil saja dari scene pertama, scene kedua saja ya. Kita ambil yang video pertama ini, kita masukkan ke timelinenya, lalu kita juga ambil oke, belum satu aja gini ya, videonya satu aja dulu seperti ini videonya. Saya ingatkan lagi untuk memperkecil, kita pakai ALT ya, ALT scroll seperti ini ya, supaya tidak terlalu panjang. Tapi resikonya adalah kalau diperkecil seperti ini kita susah untuk memotong detail-detailnya ya. Jadi gampang saja ketika kalian mau memotong di part-part tertentu yang lebih detail, kalian tinggal dipanjangkan saja seperti ini. Ya, gitu. Lalu kita pendekkan dulu. Oke. Sekarang kita akan coba untuk cut ya. Nah, di sini tombol-tombol ini sangat penting ya. Yang pertama adalah tombol selection. Ya, selection itu yang masih aktif ya. Jika tombolnya berwarna merah, maka ini sedang aktif ya. Selection mode. Nah, selection mode itu kita bisa memilih video-video yang akan kita eksekusi ya. Nah, di sebelah kanannya di sini ada yang namanya trim edit mode ya, atau kita pijit tombol T di keyboard seperti ini. Nah, ini trim edit mode ini ketika kita aktifkan, maka video apapun yang kita tarik, maka dia akan mengecil ya. Seperti ini, memotong secara langsung seperti ini, atau memanjangkannya seperti itu. Jadi akan terpotong langsung. Begitu juga dengan di sebelah kiri sini. Kita akan geser ke kanan, maka dia akan memotong secara langsung ya, secara otomatis, tanpa menyisakan space di sebelah kirinya. Jadi akan otomatis bergeser ke arah kiri ya, seperti ini. Oke, misalkan saya ingin videonya dari mulai sini saja nih. Dari mulai tangannya menyentuh mulai menarik koper ya, seperti itu. Artinya dari sini ke kiri itu saya tidak membutuhkannya ya. Maka saya akan menarik ini ke arah kanan sampai seperti ini. Oke. Nah, ini sesuai dengan yang saya butuhkan. Itu untuk yang trim edit mode ya. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakan menu yang sebelah kanannya, yaitu blade edit mode ya. Gambarnya gambar silet ya. Atau kita klik tombol B, huruf B ya di keyboard seperti ini. Ya, edit mode ini blade edit mode ini fungsinya untuk memotong ya. Bebas kita mau di sebelah mana motongnya. Misalkan ini dipotong seperti ini. Jadi ada tiga potongan videonya. Nah, misalkan yang di tengah ini kita akan hapus ya, kita pilih dulu selection mode. Kita hapus yang di tengahnya, klik dulu yang ini tengah, lalu kita klik tombol delete di keyboard seperti itu ya. Nah, itu kalau untuk menghapus secara langsung, dan video yang di kanan ini akan langsung bergeser ke kiri ya, seperti itu. Nah, tapi kebiasaan yang saya lakukan itu tidak menggunakan delete ya, tapi menggunakan cut atau CTRL X di keyboard ya. Caranya kita pilih ini, lalu pilih CTRL X di keyboard. Nah, seperti ini, maka akan ada space di sini untuk kita lihat bahwa ini ada kosong gitu ya. Fungsinya apa ya? Fungsinya menurut saya lebih enakan menggunakan CTRL X ini karena video tidak otomatis geser ke kiri ya. Kebayang nanti kalau di bawah ada layer-layer yang lain ya, maka ketika kita melakukan delete di sini dan otomatis bergeser ke kiri, maka layer yang di bawahnya juga itu akan bergeser ke kiri semua, dan itu akan mengacaukan film kita ya gitu. Jadi saya lebih enak, lebih terbiasa menggunakan CTRL X ya, supaya ada space seperti ini. Nah, sekarang bagaimana kalau sudah ada space, lalu kita akan menghilangkan space ini? Sangat mudah ya, kita klik kanan di space ini. Maksud saya klik kiri ya, di space ini klik dulu sampai ada kotak seperti ini, abu-abu. Lalu kita klik kanan dan ripple delete di sini. Maka dia akan bergeser. Seperti itu. Jadi metodenya jangan langsung di delete, tapi di CTRL X dulu, baru di ripple delete seperti itu. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Oke, kita coba yang lainnya ya. Ini
CTRL-X, ini CTRL-X seperti itu. Oke, kita ambil lagi video yang lainnya, misalkan yang ini. Ini videonya yang ini ya. Oke. Tadi kita sudah belajar blade edit mode, sekarang kita lanjut ke dynamic trim mode. Dynamic trim mode ini ya, fungsinya hampir sama dengan trim edit mode. Hanya saja untuk dynamic ini ya, bedanya adalah dia menyisakan space. Nah, kalau yang trim edit mode ini dia tidak menyisakan space. Oke, kita coba ya, aktifkan yang dynamic ini, lalu kita tarik yang di sebelah kirinya ini ke kanan. Nah, dia akan menyisakan space ini. Kalau yang tadi yang trim edit mode ini ya, dia tidak menyisakan space. Kita coba lagi ya. Nah, ini coba kita geser ke kiri, kita coba menggunakan trim edit mode. Maka ketika geser, maka dia tidak akan menyisakan space seperti ini. Bahkan dia malah geser ke sebelah kiri seperti ini ya. Nah, gitu perbedaannya antara trim edit mode dengan dynamic edit mode. Dan dua menu ini bisa kita kombinasikan. Ya, ini juga diaktifkan, ini juga diaktifkan. Bisa. Kita coba hasilnya seperti apa. Nah, ini untuk menggunakan trim edit mode ya. Nah, ini untuk menggunakan dynamic edit mode. Tuh, jadi dua-duanya diaktifkan. Tapi saya jarang mengaktifkan dua-duanya, biasanya hanya menggunakan satu saja. Biasanya saya gunakan yang dynamic ini. Yang dynamic ini karena lebih mudah digunakan ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah menu ini. Insert clip. Ya, insert clip ini artinya menambahkan klip ya, atau memasukkan klip ya. Bagaimana caranya? Nah, biasanya kita kan menambahkan video itu dengan cara di drag seperti ini ya. Seperti itu. Nah, dengan menggunakan menu ini, fasilitas insert clip ini, kita tidak perlu melakukan itu. Kita tidak perlu menggeser ya. Kita cuman menempatkan garis yang merah ini mau di mana. Misalkan mau di sini. Ya, kita tinggal milih videonya yang mana. Maunya yang inilah misalkan, atau yang ini. Tinggal pilih saja ini, klik, lalu kita tempatkan garisnya di mana, dan kita klik ini ya, insert clip. Maka klipnya yang video ini akan otomatis masuk ke tempat sesuai dengan yang kita inginkan, ya, sesuai dengan garis ini. Ya, kita coba lagi untuk video yang ini misal, ya, lalu kita klik ini, maka dia otomatis menambahkan video yang ini ke sini, seperti itu. Dan ini sangat enak sekali ya, sangat enak sekali menggunakan fasilitas insert clip ini. Oke, selanjutnya menu yang selanjutnya adalah override. Kalau override itu dia menimpa ya. Oke, dulu kita coba. override. Oke, override juga hampir sama ya dengan insert clip. Nah, kita coba. Tuh, override juga hampir sama ya dengan dengan insert clip, hampir sama. Nah, seperti yang kita tadi lakukan, menambahkan video-video yang ada di sini, lalu kita klik override. Nah, bedanya apa dengan override dengan insert clip? Kalau insert clip itu posisinya ada di tengah, gitu ya. Kalau ini biasanya menambahkannya di akhir di sini. Dan yang lainnya itu akan terhapus seperti itu. Kalau ini misalkan kepanjangan, misalkan videonya akan memasukkan video yang panjang seperti yang video ini, kita klik override, maka yang tadi itu tertimpa gitu oleh video yang baru. Begitu. Nah, kalau menggunakan insert clip, walaupun video yang ditambahkan itu videonya panjang, ya dia tidak akan menimpa video yang ini. Contohnya seperti ini, tuh dia malah bergeser. Ya, yang video lamanya bergeser. Nah, berbeda kalau menggunakan override. Override itu klik, nah maka dia akan menimpa video yang lamanya seperti itu. Jadi lebih aman pakai aja yang insert clip. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang
Bagaimana cara menggeser ini? Ya tinggal digeser aja seperti ini, geser, geser. Nah, yang terakhir adalah menu replace. Ya, replace itu artinya dia akan mereplace, akan mengganti klip yang lama dengan klip yang kita inginkan. Contohnya seperti ini, misalkan saya ingin mengganti klip ini atau klip ini dengan video yang ini misalkan. Nah, kita tidak perlu bingung-bingung harus ini di delete dulu, misalkan tambahkan ini tidak harus ya. Caranya pakai replace clip. Kita tempelkan ini di sini di awal, lalu kita klik videonya yang mau kita gunakan atau yang ini aja, lalu klik replace clip. Nah, maka akan diganti videonya dengan video yang baru seperti itu. Itu sangat 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 membantu sekali ya. Banyak fungsinya, banyak manfaatnya untuk menggunakan replace clip ini pada saat editing video seperti itu. Nah, yang terakhir yang ingin saya jelaskan adalah apakah video ini sebelum di-insert ke timeline itu bisa dipilih dulu ya, mana yang mau kita ambil atau yang tidak kita ambil. Bisa ya, caranya seperti ini. Misalkan saya ingin memasukkan video ini. Nah, biasanya kan video ini kalau kita tambahkan ke sini itu akan total semuanya masuk ya, akan total semuanya masuk dari awal sampai akhir. Nah, sekarang gimana nih kalau tidak ingin semua videonya, durasinya kita potong di awal misalkan. Caranya gampang, tinggal double klik video ini, klik-klik, maka kita bisa melihat ada previewnya di sini dan kita pilih mana yang mau kita tambahkan. Nah, caranya ada titik merah ini kita geser. Saya maunya misalkan yang dari sini aja, dari sini. Nah, lalu kita klik tombol ini ya, mark in. Nah, lalu untuk terakhirnya ya saya pilih yang misalkan di sebelah sini. Nah, segini aja misalkan. Nah, berarti kita klik mark out-nya di sini. Nah, jadi nanti video yang kita ambil hanya dari sini sampai sini saja. Oke. Bagaimana sekarang? Nah, kita tinggal seperti biasa tadi, klik videonya, lalu mau di mana nih posisinya? Di sini misalkan, insert aja. Nah, gitu. Jadi yang terpilih hanya dari sini sampai sini. Seperti itu ya. Ini kita triple delete, kita triple delete, kita triple delete. Seperti itu. Oke, maka hasilnya seperti ini. Terima kasih, ini tutorial yang selanjutnya ya. Silakan dipraktikkan, mudah-mudahan bisa membuat video kalian lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.